Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minina rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang begitu banyak. Dan ingat, anugerah, salah satu anugerah yang besar ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memanjatkan doa kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah mengatakan, mintalah kepadaku, perintah, niscaya aku akan kabulkan, kata Allah. Lalu kemudian orang-orang yang tidak mau meminta, merasa dirinya cukup, merasa dia tidak butuh, merasa dia punya kelebihan yang begitu banyak. Hati-hati terhadap merasa ini. Kenapa Allah mengancam mereka dengan mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, orang-orang yang meninggalkan doa, mereka disebut dengan orang-orang yang sombong. Apa yang terjadi? Mereka akan masuk neraka dalam keadaan terhina. Kita tahu konsekuensi orang-orang yang sombong. Rasulullah SAW mengatakan, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibr. Maka gak akan masuk surga. Maksudnya di sini mereka akan melewati neraka. Barang siapa yang di hatinya ada sedikit sekecil apapun dari sifat sombong. Karena sombong merupakan pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pantas siapapun untuk memakai dan memilikinya. Karena Allah yang pantas untuk sombong, sedangkan manusia tidak memiliki apa-apa. Semua hanya diberi, semua hanya dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi sahabatnya untuk berdoa dan berdoa. Ketika memiliki masalah, berdoa, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mendekatkan diri kepada Allah, dimotivasi untuk berdoa. Maka perhatikan ini baik-baik. Salah satu doa yang luar biasa, meminta pertolongan diri sendiri. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, birahmatika astaghith,
dengan rahmatmu aku minta tolong. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua perkaraku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Apa doa Rasulullah? Jangan engkau biarkan diriku bergantung dengan jiwaku. Artinya setiap langkah ingin selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal mula keputusasaan seorang hamba terjadi karena mereka mengandalkan dirinya tanpa meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini muncul masalah tanpa ada jalan keluar. Makanya salah satu hal yang kita harus hindari, jangan mengandalkan diri sendiri. Selesaikan masalah kita dengan meminta kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Sampai dikatakan doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan baik-baik. Ada perkataan Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Ibnu Qayyim menjelaskan antara musibah dengan doa itu saling tarik-menarik. Musibah yang datang, yang akan datang, dengan doa yang dipanjatkan itu saling tarik-menarik. Maka Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan lidu'ai ma'al bala'i maqamat. Doa sama musibah ketika disandingkan perkara ini ada beberapa kondisi, ada 3 kondisi. Ya, makanya orang sering mengatakan, kenapa hidup saya jalan di tempat? Koreksinya dari sini. Yang pertama, walahu ma'al bala'i 3 maqamat. Dia ada 3 kondisi. Yang pertama adalah ahaduha. Yang pertama ayyakuna aqwa minal bala' fayadfa'uhu. Doa itu bisa lebih kuat daripada bala yang akan datang. Maka doa menahan bala tersebut. Nanti kita akan jelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Kemudian ats-tsani ayyakuna ad'af. Bisa jadi lemah minal bala, daripada musibah yang akan datang. Fayaqwa alaihil bala, maka musibahnya lebih kuat. Wa yusabu bihil abd, akhirnya musibahnya terkena kepada seorang hamba. Walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifa. Tapi doanya bisa meringankan balanya walaupun lemah. Jelas ya? Jadi kalau kemudian doanya lemah ini ada 2 kondisi. Ada kondisi si pelaku doa atau dari segi doanya sendiri. Ya, 2 sisi ini yang kemudian doa itu menjadi lemah. Nanti kita akan bahas itu semua di dalam perkara ini. Ya. Sehingga akhirnya balak menimpa seseorang. Ketika dia menimpa seorang, tapi doa yang tadi lemah meringankan bala yang akan terjadi. Jelas ya? Perkara yang ketiga, ayyataqawama, saling melawan. Wa yamna'u kulla wahidin minhuma sahibahu. Dan saling melawan satu dengan yang lainnya, sehingga apa? Sehingga doa dan bala tadi itu bisa mencegah seseorang terkena dari bala tadi, karena doa sama balanya saling kuatan. Siapa yang bisa untuk melindungi siapa? Melindungi orang yang berdoa. Ini yang disebut dengan at-taqwa. Nah, dalam posisi ini dia bisa menjadi kuat dengan syarat
doa dan musibah itu sesuai menjadikan seorang tergantung keyakinannya dalam berdoa, usaha orang berdoa, dan syarat doa beserta adabnya. Saya ulangi lagi. Kekuatan doa tergantung kekuatan keyakinan orang yang berdoa, satu. Yang kedua, usaha orang yang berdoa. Nanti dalam masalah apa kita akan bahas juga. Kemudian syarat doa beserta adabnya dalam berdoa. Kalau perkara ini baik, maka otomatis doanya akan kuat. Jelas ya di sini. Kenapa? Kadang-kadang bala itu bisa menjadi hukuman bagi seorang. Dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam perkataannya yang sahih. Dia menjelaskan bahwa bala itu musibah bisa menjadi masalah bagi dia kalau dia mulai mengeluh sama manusia, itu ciri-cirinya. Kemudian dia tidak terima sama musibah yang terjadi. Ya. Kemudian apa? Dia mengeluh tidak terima dan dia merasa musibahnya sebagai penghancur hidup. Ini musibah sebagai hukuman bagi dia. Akhirnya semakin berat. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum fa in radiya falahu ridha. Kalau dia ridho sama musibahnya, Allah ridho sama dia. Wa in sakhita, kalau dia benci sama musibahnya, Allah juga benci sama dia. Makanya orang mukmin, orang muslim yang benci terhadap musibahnya, mereka hidupnya semakin berat, bukan tambah meringankan hidupnya. Yang pertama, adab dalam doa. Doa ini, kalau kita berdoa, jangan buru-buru. Rasulullah SAW mengajarkan ada permulaan, ada penutup. Saya ulangi lagi, di dalam kita berdoa itu ada permulaan, ada penutup. Pernah kejadian, ada seseorang, dia salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani dari Fadalah Ibn Ubaid, qala bainana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan iddakhala rajulun fasalla. Rasulullah bersama kami pada waktu itu dalam posisi sedang duduk. Ternyata ada seorang yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat. Tahu apa yang terjadi? Faqala Allahumma firli warhamni. Selesai sholat dia berdoa, ya Allah ampuni aku, rahmati aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajilta ayyuhal musalli. Apakah kemudian kau terburu-buru? Kok doanya kayak gitu? Idza shallaita faqa'atta fahamdillah. Caranya, kalau engkau selesai sholat, ya, kemudian engkau berdoa, puji Allah dulu. Katakan alhamdulillah. Kemudian bima huwa ahluhu wa salli alayya. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Bersalawatlah atasku. Kenapa? Tsumma du'uhu. Kemudian baru berdoa. Maka di sini dijelaskan di dalam kitab Tazkiyatun Nafs, disebutkan permulaannya 3. Kita pertama baca alhamdulillah, bukan al-fatihah ya. Kita mengatakan alhamdulillah. Kemudian kita membaca asmaul husna, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Jadi ketika seseorang memakai asmaul husna untuk berdoa, maka doanya semakin kuat. Contoh, kita minta rezeki, kita mengatakan ya Razzaq. Kita minta ampunan, kita mengatakan ya Ghafur. Ya. Dan bahkan ada nama-nama yang Allah begitu senang ketika disebut dengannya, ya Hayyu ya Qayyum. Ya. Makanya di dalam hadis disebutkan man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitung, mempelajari asmaul husna, dia bisa masuk surga. Kenapa kita harus pelajari? Pertanyaannya, jawabannya simpel. Semua masalah kita jawabannya ada di asmaul husna.
Maka kalau seseorang mengenal Allah dengan baik, mereka nggak akan pernah pesimis dalam hidupnya. Semua jawaban apapun itu masalahnya, Allah memiliki semua solusi. Makanya orang yang pelajari Asmaul Husna, mereka semakin bertakwa kepada Allah dan tawakalnya tinggi. Karena mereka tahu di balik itu Allah memiliki sifat yang memberikan solusi kepada setiap hamba. Ya. Kemudian setelah itu yang ketiga baru sholawat. Setelah sholawat baru kemudian berdoa. Nah, setelah berdoa, thumma shalla rajulun akhar. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang sholat, yang lainnya. Ba'da dalik, setelah itu, fahamidallah, maka dia muji Allah. Wa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal musalli du'u tujab. Wahai orang yang salat, berdoalah engkau maka engkau akan dijawab. Dari sini ya, kita setelah selesai salat, kemudian kita selesai berdoa maksudnya. Selesai berdoa, kemudian kita mengakhiri dengan sholawat, baru kemudian mengatakan alhamdulillah. Jelas ya? Kenapa? Allah SWT berfirman. Kata Allah SWT, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allah mengatakan akhir doa mereka alhamdulillahi rabbil alamin. Paham di sini ya? Jadi pertamanya berapa? 3. Terakhirnya 2. Pertamanya baca alhamdulillah. Kemudian Asmaul Husna sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian baru sholawat. Terakhirnya sholawat. Kemudian alhamdulillah. Ini yang seharusnya. Perkara yang kedua, dalam kita berdoa, hendaknya orang yang berdoa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang penting. Karena orang ketika mereka berdoa kemudian buruk sangka, doanya ketolak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Kadang-kadang orang, kenapa kok nggak dijawab-jawab? Berarti Allah nggak mau jawab. Nah, ini nggak boleh. Ya, ujibu da'watad da'i. Aku menjawab doa hambaku kalau dia berdoa. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin dengan jawabannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, dihasankan oleh Albani. Disebutkan juga Ibnu Umar pernah mengatakan, "Ana indi hamud du'a wal ijabah ma'ah." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, saya ini memiliki keyakinan dalam berdoa, jawaban bersamanya. Makanya kita harus berbaik sangka kepada Allah dalam perkara ini. Yang ketiga, dalam berdoa hendaknya seseorang mengakui dosa-dosa yang diperbuat. Ya, ini salah satu penguat doa. Kenapa? Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la ya'jabu minal abdi idza qala la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi. Ada seorang mengatakan la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, maka ampuni dosaku. Innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala abdi arafa anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqib.
Maka kemudian Allah menjawab, sesungguhnya hambaku sadar dia memiliki Allah yang bisa mengampuni dosanya dan bisa menghukum dengan dosanya. Perkara ini menjadi penguat doa. Makanya kita disuruh apa? Sambil meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, yang membuat doa kita terhalang atau jadi terhenti itu karena perkara dosa juga. Allah mengatakan al-ma'asi sababu qillatir rizq wal barakah. Kemaksiatan itu menjadikan rizki kita dan keberkahan kita jadi berkurang, tambah sedikit. Kenapa? Innal abda la yuhramur rizqa bidambin yusibu. Sesungguhnya seorang hamba itu ditahan rizkinya gara-gara dosa yang terjadi pada dirinya. Jadi permasalahannya kadang-kadang doa kita itu ya terhalang gara-gara apa? Kemaksiatan. Jangan salah. Kemudian watam hakul barakah min indihi fi kulli syai'. Bahkan keberkahan dalam berbagai sesuatu itu tiba-tiba hilang. Ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya sebuah penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tapi Allah katakan apa? Akan tapi mereka mendustakannya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami menghukum mereka dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kadang-kadang doa kita bermasalah gara-gara sebelum doa maksiat. Terus kemudian tidak mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Maka doa kita jangan tempat gara-gara itu perkaranya. Kemudian yang keempat adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa dan jangan putus asa. Kenapa? Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ahadukum falyazimul mas'alah wa la yaqulanna Allahumma ighfirli in syi'ta fa'atini fa innahu la mustaqrahilah." La mustaqrahulah. Dikatakan kalau engkau berdoa maka hendaklah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Bersungguh-sungguh. Kenapa? Jangan sampai mengatakan, ya Allah, kalau engkau berkehendak maka kasih aku penyakit. Enggak boleh. Kenapa? Karena seseorang tidak dipaksa untuk berdoa, kata Rasulullah. Seakan-akan doanya apa? Terpaksa. Kalau engkau berkehendak kasih. Kalau enggak dikasih berarti enggak berkehendak. Seakan-akan membahasakan dirinya seperti itu. Orang tidak pernah dipaksa buat berdoa, dia yang mau sendiri. Berarti doa orang yang terpaksa tertolak di sini. Makanya kemudian kita harus serius sejalan dengan doa kita. Yang kelima, salah satu penyebab besar juga seorang terhalang dari doanya karena yang dimakan, diminum, dipakai haram. Sumbernya dari yang haram. Hati-hati. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasulnya. Allah berfirman, ya ayyuhar rasulu qulu min thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan lakukan amal saleh. Sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Kemudian Allah berfirman lagi, ya ayyuhan ladina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rizkikan kepada kalian. Maka syarat besar
bahkan menjadi penghalang utama yang paling besar ketika seseorang memakan yang haram, maka doanya bakal ketolak. Rasulullah memberikan contoh, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'." Ya Rabbi ya Rabb. Faqala, maka dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu haram. Ada seseorang yang dalam posisi perjalanan jauh, kata Rasulullah. Sampai kemudian ya, pakaiannya dia kena apa? Debu. Ya, ini musafir. Kemudian apa? Dia mengangkat tangan sambil mengatakan ya Allah, ya Allah. Tapi yang terjadi wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa hudiya bil haram, badannya diliputi dengan sesuatu yang haram. Apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah mau menjawab? Bahkan subhanallah, ada sini riwayat Muslim, ulama mengumpulkan penyebab terkabulnya doa. Apa yang dia lakukan ada 4. Apa itu? Yang pertama, musafir. Doa orang musafir itu mustajab. 1. Yang kedua, dia mengangkat tangan. Rasulullah mengatakan, "Innallaha hayyun karim." Sesungguhnya Allah itu Allah itu malu dan Allah itu maha pemurah. Kenapa? Allah malu ketika hambanya berdoa mengangkat tangan dan tangannya turun dalam keadaan sifran khaibatain, kosong, gak dapat apa-apa. Jadi apa? Salah satu penguat adalah dengan kita mengangkat tangan. Tapi ada posisi-posisi mengangkat tangan yang kita tidak diperbolehkan. Seperti ketika imam berkhutbah di khutbah Jumat. Kemudian ketika imam berdoa, tidak dicontohkan seseorang untuk mengangkat tangan dalam berdoa. Kita hanya mendengarkan doanya. Paham ya di sini? Ini salah satu kondisi. Jadi tidak semua kondisi kemudian dianjurkan untuk mengangkat tangan. Ya. Terus kemudian yang ketiga, dia memakai Asmaul Husna. Yang keempat, dia kepepet. 4 langsung. Ini 4 penguat ini begitu yang dimakan minum haram ketolak. Kurang apa? 4 penguat doa ada di dirinya. Tapi karena yang makanannya haram, ada yang sesuatu yang haram yang masuk, maka doanya ketolak. Sampai Rasulullah juga mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, as-suhat, maka neraka lebih pantas baginya. Antum tahu nggak? Kenapa kadang-kadang jangan kita punya anak kita kesukaan pesantren, tapi masih nakal ngeyel, ya, disekolahin baik-baik, dicariin tempat, dididik dengan manhaj yang benar. Tapi ini anak masih gini terus. Coba periksa makanannya benar apa enggak? Pernah nggak kita ngasih anak kita haram? Dari situ itu anak bisa jadi nggak karuan. Bayangin. Jadi perilakunya membekas karena dari sesuatu yang haram tadi. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-6, jangan terburu-buru dalam berdoa. Tahu terburu-buru maksudnya apa? Pantangan besar. Salah satunya dalam berdoa ketika orang mengatakan saya sudah berdoa tapi belum dijawab-jawab. Ini terburu-buru. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikatakan la yazal yustajabu li'ab. Allah masih mengabulkan, senantiasa mengabulkan bagi hambanya malam yad'u bi'itham au qati'atir rahim. Selama tidak berdoa dengan dosa, maksudnya dalam doanya ada dosanya, atau memutus tali persaudaraan. Malam yasta'jil,
dan selama tidak terburu-buru. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, masti'jal?" Apa yang dimaksud terburu-buru? Rasulullah mengatakan, "Yaqulu qad da'autu falam ara yastajibu li. Fayastahsir inda dalika wa yada'u doa." Dia mengatakan, aku sudah berdoa, namun doaku tidak dijawab. Fayastahsir, dia jenuh, wa yada'u doa, dan ninggalin doa. Hati-hati, nggak bakal dijawab. Ini penyakit. Kenapa? Nggak sabar berarti kita. Allah itu pasti jawab doa, tapi ada caranya, ada nanti sini. Yang ketujuh, jangan lalaikan hatimu dalam berdoa. Tahu maksudnya lalaikan hati? Lisan sama hatinya nggak sejalan. Bacanya kemana, hatinya kemana? Oh, nggak bakal. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam as-sahih disebutkan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lah." Rasulullah mengatakan, berdoalah kalian dan kali kepada Allah dan kalian yakin dengan jawabannya. Yakin dengan jawabannya. Kenapa? Ketahuilah Allah tidak bakal menjawab doa seseorang dari hati yang lalai. Hati yang lalai, lisan sama hatinya nggak sejalan. Ini yang dimaksud dengan ghafil. Bahkan Syekh Mubarakfuri menjelaskan, maksudnya hati yang lalai adalah hati yang berpaling dari Allah atau berpaling dari yang dimintanya. Dia minta apa, hatinya kemana mikirnya. Ya, ini yang disebut dengan hati yang lalai. Yang kedelapan, tidak berdoa untuk sesuatu dosa dan memutus tali persaudaraan. Di sini juga dijelaskan cara Allah mengabulkan doa. Berarti judulnya, semua doa pasti diijabah. Selama tidak terjadi yang namanya penghalang-penghalang doa tadi yang saya sebutin, dan juga tidak mengandung dosa dan pemutus tali persaudaraan. Rasulullah mengatakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha itsm wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allah biha ihda thalathin." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak ada dosa di dalamnya dan pemutus tali persaudaraan, kecuali Allah akan mengabulkan dengan 3 cara. Imma an tu'ajjal lahu da'watuhu, yang pertama dengan langsung dikabulkan, atau wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah, Allah menjadikan doanya pahala di akhirat. Ditahan tuh doa, dikasih pahala. Yang ketiga, wa imma ayyusarrifa anhu min su'i mithlah, atau doanya ditahan dan digantikan, dihindarkan dari bala yang seimbang dengan doanya. Jadi kadang-kadang kita ini terhindar dari bala, penyebabnya apa? Doa. Jadi Allah tahu mana yang paling penting buat hambanya. Kenapa dia harus dengan cara ini? Kenapa kok nggak langsung? Kalau semua permintaan kita dikabulkan, berapa banyak orang-orang yang kemudian tanpa terasa kejebak dengan doanya sendiri. Apa maksudnya kejebak? Ada orang yang merasa kalau saya punya uang banyak, nanti hidup saya lancar. Contoh, awalnya usahanya dia nggak seberapa, cukup, hasilnya cukup. Subhanallah, dikasih lebih, semakin besar. Hidupnya nggak tenang. Ada sampai seseorang, ada sampai seorang, dia punya sahabat, punya travel. Ini seorang jenderal, usahanya banyak. Ketika dia disuruh haji, ayo haji sama keluargamu, sudah gratis, nggak usah bayar. Ditawari bolak-balik, enggak, saya belum siap. Ditawari sama temannya, sahabatnya yang akrab luar biasa.
antum haji tinggal berangkat. Kata dia apa? Jangan, saya masih belum pantas. Bayangin. Ada lagi satu lagi mengatakan apa? Ketika dia tokonya semakin besar, nanti yang jaga toko saya siapa? La haula wala quwata illa billah. Kebayang antum? Rasanya gimana? Itu orang hari-harinya tenang enggak? Ketakutan terus sama usahanya. Padahal sebelumnya ketika tokonya enggak sebanyak itu, dia hidupnya santai, enggak bingung. Begitu digedein tuh hartanya, langsung stres dia. Dengan mengatakan, loh kalau nanti pegawai saya curang, berkhianat, hancur, habis hidup saya. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah ini yang disebut dengan ketenangan? Apakah ini yang disebut dengan kebahagiaan? Apakah ini yang kemudian hasil dari doa yang diharapkan? Enggak. Makanya Allah kalau sudah cinta sama hambanya, doanya Allah atur. Ada yang ditahan, ada yang dikabulkan. Ditahan karena Allah melihat hambanya ini belum tentu baik buat dia, ditahan. Kalau kemudian baik, dia berdoa ditahan. Allah kepingin mendengar kita berdoa, Allah senang. Kalau Allah cinta sama kita, kadang-kadang doanya apa? Terus ditahan dulu. Begitu Allah melihat dia sesuai pas nih waktunya, dikasih tambah dekat. Subhanallah. Ini caranya. Subhanallah, pernah kejadian luar biasa di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin kita pernah tahu kisahnya. Hah? Tahu ya? Imam Ahmad, ya betul. Imam Ahmad bin Hanbal suatu saat hatinya kepingin ke Mesir. Enggak diikutin, semakin hari semakin kuat. Antum bisa bayangin. Akhirnya diturutin tuh, berangkat ke Mesir. Berangkat ke Mesir, sampai di masjid sholat, selesai sholat diusir sama marbotnya karena mau dibersihin. Itu kalau tahu tuh marbot, itu Imam Ahmad nggak bakal diusir, ya, karena dulu nggak ada kemudian foto medsos apalagi, ya, zaman dulu. Dan subhanallah, lihat para ulama, zuhudnya dia nggak bakal mau banggain dirinya, bahkan mereka melihat dirinya jatuh ke dalam kebodohan. Masih banyak nggak tahu, nggak bangga saya ulama lah. Justru orang yang mengatakan saya ulama harus diintrospeksi itu orang. Ya, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ya, keluar dari masjid, nggak ngomong siapa namanya, kenapa keluar. Begitu keluar ada orang buat roti di depan rumahnya. Kemudian dipanggil, ya Syekh, sini duduk di situ. Itu orang setiap gerak tangannya, dia mengatakan apa? Astagfirullah. Dia mengatakan astagfirullah. Imam Ahmad terheran-heran. Ini orang, ya, gak mungkin gak dapat kelebihan. Pasti Allah berikan sesuatu dari apa yang dia berbuat. Imam Ahmad bertanya, apa yang kau dapatkan dari apa yang kau lakukan? Apa jawaban orangnya? Tidaklah aku berdoa kecuali Allah mengabulkan. Tapi ada satu doaku yang belum terkabul. Satu belum. Dia mengatakan belum, bukan tidak. Maka apa yang terjadi? Kata Imam Ahmad tanya, apa doamu yang belum terkabulkan? Aku kepingin ketemu dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Kaget luar biasa. Oh, pantas. Gara-gara doamu saya keseret sampai sini. Jadi Allah kepingin ngabulin doa hambanya ini. Allah cinta luar biasa sama hambanya. Karena istighfar, terus istighfar. Apa yang terjadi? Allah datengin hambanya depan matanya. Gak perlu dia ke sana. Bisa bayangin ya? Bisa kita lakukan dengan perkara itu? Hah? Gak mudah. Gak bisa manusia dengan gampangnya saya datang. Siapa kita? Tapi ini cuman membuat roti. Yang kita ngelihat tuh orang kalau membuat roti, jual roti di pinggir jalan, kita ngelihat ini orang biasa. Kadang-kadang kita cuek. Tapi ini hamba, Allah cinta luar biasa sama hambanya. Maka doanya mustajab. Uwais Al-Qarni, Rasulullah mengatakan di depan para sahabatnya, kalau kalian bertemu dengannya, maka hendaklah kalian minta doa kepadanya supaya dihindarkan dari azab neraka. Maka kemudian Umar bin Khattab, ada orang dari Yaman tanya terus, mana Uwais?
Padahal dia bukan orang yang terkenal, orang yang miskin. Tapi begitu Uwais Al-Qarni terkenal, dia malah ketakutan, pergi, mengasingkan diri. Setelah ibunya meninggal, mengasingkan diri. Karena dia nggak mau niatnya dia hancur. Lihat, mustajab doanya. Subhanallah. Kemudian yang ke-9, tidak mendoakan kejelekan bagi diri sendiri, keluarga dan harta. Tidak, Ustaz, masa orang doain kejelekan diri sendiri? Banyak dan gak terasa. Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian mendoakan atas diri kalian. Maksudnya apa? Keburukan. Wa la tad'u ala auladikum, jangan kalian mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. Wa la tad'u ala amwalikum, jangan kalian mendoakan keburukan atas harta kalian. Wa la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum, jangan sampai kemudian tiba-tiba doa itu pas di waktu Allah menjadikan waktu itu mustajab, kemudian kalian berdoa dengan doa yang kayak gitu. Contoh. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kita lagi kesel sama anaknya, dasar anak nakal nggak tahu diri. Hati-hati. Lagi kesel. Saya doain kamu celaka nanti. Kadang emosi kita nggak terkontrol. Ya, kadang lihat serumah pembawa sial. Terjadi nggak ini? Terjadi. Dan nggak terasa. Dan biasanya kadang emosi. Kalau pas waktunya mustajab, kita ngomong gitu, kena kita. Pernah ini doa. Kejadian dan orangnya masih hidup sampai sekarang. Mungkin sekarang orangnya 40 lebih. Itu orang gara-gara kena doa. Yang model kayak gitu, seorang anak, padahal itu anak kenanya di SMP. Seorang anak bisa dari mulai lehernya sampai ujung kakinya dalam posisi lumpuh. Dari ini leher sampai ujung kaki lumpuh, tidak bisa digerakin. Yang bisa gerak cuman leher ke atas. Dia bisa ngomong dan kepalanya goyang, sisanya mati badannya gara-gara kena doa itu. Namanya, antum kalau buka YouTube, namanya Abdullah Bani'mah. Subhanallah. Waktu itu saya pernah ke Madinah, bertemu dengan beliau sama Ustadz Farid waktu itu. Dia dipanggil, kita ketemu, kemudian dia cerita, bahkan cerita pengalaman yang lebih parah dari itu. Dia bercerita, tahu ceritanya. Ketika kemudian dia SMP, dia nakal waktu itu. Ngerokok. Bapaknya benci luar biasa tentang rokok. Pulang sekolah, pulangnya terlambat malam lagi. Ini bisa bayangin kan. Setelah pulang sampai rumah, kemudian tiba-tiba bapaknya nyium bau rokok dari badannya. Kemudian bapaknya ngomong, "Ya Abdullah, kau merokok ya?" Kata bapaknya, kata anaknya, "Enggak. Jangan bohong, merokok ya." Kata anaknya, "Wallahi enggak." Orang Saudi itu kan ada nggak terasa suka nyumpah. Ya, sambil keras lagi sama orang tuanya perkataannya. Orang tuanya jengkel bapaknya. Kalau engkau berdusta, saya doain lehermu patah. Kapan itu? Malam. Paginya, waktu subuh dibangunin, dia bangun. Tapi bukan buat salat subuh. Bangun siap-siap, berangkat pagi, buat nongkrong sama temennya bolos lagi. Di Jeddah itu, di pinggir laut itu ada kolam renang. Biasa. Banyak kayak gitu. Kemudian dia sama temennya ngerokok dulu dipuasin pagi itu. Kemudian dia naik papan loncatnya. Naik di atas, dia nggak tahu kalau di kolam renang itu posisinya dikuras dan airnya tinggal seberapa, nggak kelihatan. Loncat dia. Subhanallah, dia cerita, waktu saya loncat kepala dulu saya jatuh. Pas di dalam air, karena airnya pendek, itu namanya langsung doa bapak saya nggak sampai 12 jam kejawab. Jatuh, pas lehernya patah, krek. Langsung jatuh di dalam. Waktu jatuh di dalam, ketika dia mau ngomong, teriak, itu darah keluar. Mau ngomong lagi darah keluar. Kata dia, di saat itu
dosa yang saya lakukan dari mulai hari itu sampai saya pertama kali dewasa itu kayak diulang. Semuanya ditampakkan, dia ingat semua. Tapi saya juga ingat ditampakkan saya pernah berbuat baik sama seorang wanita tua. Waktu itu dia minta sama si Abdullah ini, dia punya uang, dibeliin makanan dan dikasih sama perempuan ini. Perempuan ini doain buat dia. Itu yang dia ingat dari kebaikan. Kemudian sampai apa? Saudaranya nyari, ini kok orang kok tidak naik-naik. Tahu berapa lama di air? 15 menit. Normalnya orang udah apa? Berangkat. Akhirnya diangkat badannya, namanya perutnya, kembungnya besarnya luar biasa. Kemudian dibawa ke ICU, ya. Di ini dia koma selama sebulan. Bangun dari mulai leher sampai ujung kaki mati. Dari mulai SMP sampai gede sekarang. Dia mengatakan, kata dia, kalau Allah memberikan saya kesembuhan tangan, tapi kata dia mengatakan, saya bersyukur dikasih kayak gini. Saya bersyukur, kata dia. Kenapa? Mungkin kalau saya nggak dikasih kayak gini, mungkin saya lebih parah daripada itu. Tapi sekarang saya sadar, kalau Allah memberikan saya tangan bisa gerak, yang saya ingin lakukan pertama kali adalah saya ingin membuka Quran dengan tangan saya. Saya ingin mencium kening orang tua saya. Antum bayangin, orang habis kehilangan, dia baru sadar nikmatnya apa yang dirasakan sebelumnya. Subhanallah, habis gitu, apa yang terjadi? Dia ketemu sama teman yang sama nasibnya, cuman temannya dalam posisi sudah beranjak tua. Sama-sama mati badan, cuman sisa leher ke atas. Temannya ngomong, ya Abdullah, wallahi, kata temannya, kita ini masih beruntung. Ada yang lebih parah daripada kita. Duh, siapa? Sepupu saya, kata temannya. Loh, kenapa? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari lahir mati semua. Nggak ngomong, nggak apa, tapi hidup. Dan beberapa hari yang lalu, kata dia, kejadian. Jadi tahu cara ngasih makannya gimana? Ngelihat waktu, pakai jam. Dia buang air di situ, apa di situ, tidak bisa gerak. Ya, kemudian mengatakan apa? Kemudian dia mengatakan, waktu pagi dikasih makan. Begitu siang, mau dikasih makan, kagetnya luar biasa yang mau ngasih makan. Kenapa? Kasurnya darah tok isinya. Jadi ternyata dikisahkan itu, si perempuan ini tangannya digigit tikus, dia cuma jadi nonton tok. Sampai keluar darah banyak. Antum bisa bayangin? Hah? Subhanallah, ini yang terjadi. Kita ini bersyukur sama Allah dikasih lengkap, bisa ibadah, bisa taat, bisa muamalah dengan mudah. Orang-orang yang seperti itu dia menikmati apa yang Allah kasih. Baik, kadang-kadang sering kebanyakan di antara kita baru sadar setelah kita kehilangan. Makanya lihat, hati-hati jangan mudah menghardik anak kita, keluarga kita, harta kita dengan kata-kata yang bisa menghancurkan hidup kita sendiri. Tanpa terasa, kalau kemudian tiba-tiba waktu itu mustajab dan kita sedang marah, mendoakan kata seperti itu, maka siapa yang rusak di sini? Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Makanya kalau kemudian kita marah, jaga diri kita, kontrol. Ya, segera rubah posisi diri kita. Kalau berdiri langsung duduk. Kalau duduk langsung berbaring. Kalau nggak bisa, wudhu. Itu yang menghilangkan marah. Ya, dan doa, hati-hati dengan keluarganya. Kemudian yang ke-10, jangan bersajak dalam doa. Tahu bersajak? Kadang-kadang kita doa kita dibuat perindah, kayak buat syair-syair. Itu yang disebut dengan as-sajak. Ya. Dijelaskan dari Abdullah bin Abbas, sajak ini dikatakan fandur as-sajak min doa fatajannabhu fa inni ahitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna illa dzalika, yakni la yaf'aluna illa dzalika ijtinab. Dikatakan, maka lihatlah doa yang bersajak lalu jauhilah, sebab ku ketahui Rasulullah SAW dan para sahabatnya menjauhi perkara ini. Hadis riwayat Bukhari. Ya,
Jadi kita tidak boleh bersajak. Bersajak itu maksudnya gimana? Kadang-kadang maaf, kita berdoa, ya Allah, aku ingin rumah yang indah, megah, nyaman, penuh dengan tanaman dan bunga-bunga. Ini doa apa syair? Puisi namanya. Ini yang disebut dengan sajak. Kadang-kadang orang agak lebay dalam berdoa, ya Allah, kasih saya mobil, rodanya 4, mereknya ini, ya, kemudian warnanya ini, la haula wala quwata illa billah. Dan ini enggak seharusnya. Kalau kita mau minta mobil, minta rumah, minta sudah. Apa yang Allah akan berikan kepada kita itu yang terbaik. Kita sekarang pantasnya masih yang sederhana 2 kamar. Nanti subhanallah tambah keluarga, Allah kasih rezeki yang bertambah lagi. Itu yang benar. Maka kita minta apa yang secara global. Jelas ya. Kemudian yang ke berapa? 11. Berdoa dengan mengulang sebanyak 3 kali minimal. Ya. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, rafa'a sautahu thumma da'a alaihim wa kana idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan." Rasulullah SAW selesai salat, beliau mengeraskan suaranya, kemudian berdoa kejelekan bagi mereka. Bagi siapa? Orang-orang kafir. Maka Rasulullah kalau berdoa, doanya 3 kali, kalau minta 3 kali. Jelas ya? Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan juga Imam Bukhari dalam Sahihain. Yang ke-12, berdoa dengan lafaz singkat padat dan maknanya luas yang disebut dengan jawami'ul kalim. Ini sifatnya Rasulullah. Ya. Dalam Sunan Abi Dawud dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu," menyukai, "al-jawami'a minad du'a wa yada'u ma siwa dzalik." Rasulullah menyukai jawami. Jawami itu perkataannya singkat tapi maknanya luar biasa, luas. Ya. Makanya salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Masuk semua. Kebayang enggak? Simpel kan? Simpel tapi semua masuk kebaikan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Semua ilmu bermanfaat tanpa kita sebutin masuk semua. Warizqan thayyibah. Rezeki yang baik. Semua rezeki yang baik masuk. Wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Ini yang disebut dengan jawami'ul kalim. Kemudian juga doa Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku lakukan dan kejelekan apa yang aku belum lakukan. Itu semua masuk. Yang ke-13, orang yang berdoa hendaknya memulai doa untuk dirinya sendiri dulu, baru orang lain. Ya, Rasulullah SAW sering mencontohkan doa-doa seperti ini. Bahkan Allah SWT berfirman, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni saya dan saudara-saudara kami yang mendahului dengan keimanan. Ya, diri dulu baru orang lain, jangan diputar. Ya, kemudian qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Ya Allah, ampuni aku dan untuk saudaraku dan masukkan kami dalam rahmat-Mu. Ini dalam surat Al-A'raf 151. Kemudian Rasulullah SAW juga dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas, dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi.
bahwa Rasulullah SAW ketika ingat kepada seseorang, maka dia mendoakan yang dia ingat tadi dimulai dengan dirinya sendiri. Jadi contoh, mau doain sahabatnya yang lain, Rasulullah mendoakan diri sendiri baru orang lain. Jelas di sini. Ini anjuran-anjuran. Yang ke-14, mengangkat tangan dalam berdoa. Tadi saya sudah jelaskan, ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi diriwayatkan Al-Albani. Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat malu dan Maha Pemurah, karim. Idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi. Kalau seseorang mengangkat tangan kepadanya, kemudian ayyaruddahuma, kemudian tertolak, sifran khaibatain, kosong. Ya. Doanya, ya, mengembalikannya ketika berdoa dalam posisi turun kosong. Perhatikan baik-baik cara mengangkat tangan. Kadang-kadang maaf, saya ngelihat kadang-kadang banyak yang salah dalam mengangkat tangan. Mengangkat tangan, Ibnu Rajab Al-Hambali itu ngasih contoh. Ada dua cara, dua. Pertama, semuanya dikumpulkan tangannya, tapi posisinya yang berbeda-beda. Jelas ya? Semuanya dikumpulkan. Jangan berdoa dalam posisi seperti ini. Mengumpulkan seperti ini. Jelas? Contoh yang pertama adalah mengangkat tangan kemudian menjadikan punggung tangan diarahkan ke arah kiblat. Berarti kemana? Sana. Kiblatnya sana. Sana maksudnya. Ya, ini lagi duduk langsung mengarahkan tangannya ke arah sana. Jadi posisinya seperti ini. Jelas? Cara yang kedua adalah dikumpulkan kemudian punggung tangannya diarahkan ke bawah dalam posisi seperti ini. Ya. Jadi kalau enggak seperti ini, kalau enggak gini. Ini caranya. Ya. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Yang ke-15, memilih berdoa di waktu yang mustajab. Ini Masya Allah, pada waktu pertengahan malam, ya, Allah berfirman dalam surat At-Tarik 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu ashar, sahur itu kapan? Akhir-akhir malam, mereka istighfar. Bahkan dalil ini menunjukkan keutamaan meminta ampun ketika waktu sahur. Ya. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi, disebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya atau yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthil lailil akhir. Ini yang sering terjadi perdebatan perkara ini, yaitu Allah turun ke langit bumi ketika sepertiga malam terakhir. Apa yang Allah katakan? May yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan jawab doanya. Wa may yas'aluni fa u'tiyah. Barang siapa yang minta kepadaku aku akan beri. Wa may yastaghfiruni fa aghfir lah. Barang siapa yang minta ampun kepadaku aku akan ampuni. Perkara yang berikutnya antara adzan dan qomat. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa. Dikatakan ad-doa la yurad bainal adzan wal iqamah fad'u. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Hadis ini hasan sahih. Ya, disebutkan doa antara adzan dan qomat tidak tertolak. Maka berdoalah, kata Rasulullah. Berdoalah. Kemudian di saat sujud, ya, hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud, Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid fa akfiru doa. Paling dekat kondisi hamba kepada Allah pada waktu sujud, maka perbanyaklah doa. Di sini ulama berbeda pendapat, menjelaskan boleh enggak. Kalau bahasa Indonesia, bahasa apapun mereka sepakat boleh, enggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah bolehkah diucapkan kalau selain bahasa Arab atau dalam hati. Ada yang mengatakan dalam hati, ada yang boleh diucapkan. Termasuk salah satunya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad, dia mengatakan bolehnya diucapkan tentang perkara ini karena keumuman hadis ini. Jadi para ulama khilaf tentang perkara ini. Ya, keumuman hadis ini kita boleh mengucapkan karena Rasulullah mengatakan maka perbanyaklah doa. Ya, dan tidak
ada pelarangan tentang permasalahan doa dengan memakai bahasa apapun tentang perkara ini ketika di waktu sujud. Tapi pada umumnya ketika kita sholat kita tidak boleh memakai bahasa kita sendiri pada umumnya. Tapi dalam perkara ini khilaf waktu sujud. Jelas ya? Yang berikutnya adalah ketika perang sedang berkecamuk. Fintani la turaddani au qallama turaddani ad-du'a indan nida wa indal ba'si hina yulhimu ba'dhum ba'dha. Dua waktu yang tidak akan ditolak permohonannya ketika dia berdoa, yaitu apa? Setelah dikumandangkannya adzan dan doa ketika perang sedang berkecamuk, tatkala satu sama yang lainnya saling menyerang, ini mustajab. Sedang dikumandangkan adzan ini maksudnya apa? Tetap selesai adzan. Artinya Syekh Abdul Razak pernah dalam fatwanya dia menjelaskan, kalau kemudian seseorang adzan, maka dia menjawab seperti yang dijawab oleh dia menjawab setiap muadzin mengucapkan langsung. Muadzin ngomong apa langsung terus kemudian apa dia berdoa setelah itu ya, selesai mengucapkan doa yang antara adzan dan qomat itu, kemudian dia langsung berdoa. Ketika kita selesai mengatakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ya, setelah selesai membaca itu maka kemudian kita langsung berdoa. Kemudian setelah asar pada waktu hari Jumat, ini kita tahu semua ya, habis asar ada satu waktu pendek. Rasulullah tidak mengatakan pasnya kapan. Tapi kita disuruh apa? Berjuang. Berusaha untuk jadi banyakin doa. Jadi asar habis sholat itu jangan langsung ngobrol. Terus berusaha. Ingat kalau kita butuh sama Allah, ya. Teman ini nanti saya kasihan sama teman. Kalau enggak ini dia musuhin saya gimana? Pertanyaannya, apakah teman kita mau menjamin kebahagiaan hidup setiap orang? Masing-masing berusaha hanya minta sama Allah. Enggak akan satu jamin dengan yang lainnya. Ketika kita dalam posisi terhimpit, cuman Allah yang mau dengar kita. Yang lain belum tentu. Orang tua sendiri kadang-kadang nggak bisa apa-apa, bisa bantu enggak. Maka seriusin dalam perkara ini. Jangan kita lalaikan sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan fihi sa'atun yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'im. Rasulullah mengatakan ada waktu tertentu, saat itu ketika seseorang berdiri melakukan salat dan berdoa memohon kepada Allah, melainkan Allah pasti akan mengabulkan. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya, waktunya pendek. Ketika Arafah, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ya, hadis ini hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Imam Malik dalam Muwatta, khairud du'a il Arafah, sebaik-baik doa hari Arafah. Ketika hujan, Fintani ma turaddani du'ain dan nida wa tahtal matar. Dua hal yang tidak tertolak, dua waktu. Yaitu apa? Ketika adzan, bayangin. Adzan bolak-balik disebut. Dan turun hujan. Ya, jadi kalau turun hujan jangan cuma dilihatin kemudian melakukan aktivitas, berdoa. Bahkan sampai ada doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya, riwayat Imam Hakim dan juga Abu Dawud. Juga 10 akhir bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan doa di 10 akhir bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jelas? Ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini perkara-perkara yang kita bisa pahami tentang masalah doa. Dan ingat, jangan lemahkan doamu dengan melakukan sesuatu yang membuat doa tertolak. Kita tadi sudah pelajari semua. Jelas ya dalam perkara ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjawab doa kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan di balik doa kita ketaatan. Mudah-mudahan Allah SWT menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tadi saya dengar penyebab doa tertolak dari penghasilan yang haram. Nah, gimana dengan penghasilan seorang fotografer? Karena saya pernah dengar
fotografer, Iya, tukang foto. saya nggak bisa menjawab secara total ya. Yang nggak boleh di sini adalah kita diperbolehkan foto yang buat kebutuhan khusus. Kayak kemudian orang buat KTP, ya, kebutuhan yang seperti ini diperbolehkan. Tapi kalau kemudian foto-foto yang dipakai buat seorang gaya dan lain sebagainya, ini perkara yang haram. Ini yang harus dijaga. Kalau masalah wedding saya belum bisa jawab sekarang. Ya, nanti mungkin insya Allah saya jawab berikutnya. Masalah wedding saya belum bisa jawab sekarang. Ya, mungkin saya tahan dulu yang mereka itu. Jelas ya dalam kali ini. Berikutnya, ya, yang itu. Masya Allah. Bagaimana jika yang meninggal itu istri atau mertua? Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita menziarahi itu selain doa ziarah kubur yang sudah kita ketahui, apakah boleh kita mendoakan secara khusus orang yang kita ziarahi? Dan yang ketiga itu tadi disebutkan cara mengangkat tangan. Apakah itu terdapat dalil tentang mengangkat tangan? Soalnya yang pernah sering saya dengar itu yang ada dalilnya itu ketika istisqa gitu, Ustaz. Yang kan setinggi sampai ke dia, tapi itu tadi kan demikian. Yang pertama tentang masalah apa tadi? Masya Allah. Yang pertama tentang mengistighfarkan selain kedua orang tua kita dari istri atau mertua. Ya, oke. Bolehkah kita meminta ampun selain orang tua? Jawabannya ini boleh, dianjurkan, dicontohkan. Doa-doa yang tadi saya sebutkan. Ya Allah, ampuni aku dan saudara-saudaraku yang mendahuluiku dengan iman. Paham ya? Artinya di sini, maka kemudian seseorang ketika mendoakan saudaranya sesama muslim secara umum, maka doanya akan sampai ke mereka. Bahkan ketika kita masuk kuburan, doanya apa? Bacanya apa? Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Ada beberapa redaksi sebenarnya. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullah lana walakum afiyah. Aku meminta untuk kita dan kalian keselamatan. Bisa bayangin nggak? Ini terjadi. Berarti apa? Dalam perkara ini mendoakan ini diperbolehkan. Jelas ya? Kemudian yang kedua, secara khusus selain doa yang tadi Ustaz ketika kita menziarahi kubur. Doa menziarahi kubur kepada orang yang kerabat yang meninggal ini juga diperbolehkan. Rasulullah SAW datang ke Baqi, ya, mendoakan secara umum dan mendoakan keluarganya di situ. Ya, bahkan saya pernah menulis dengan perkara ini. Bentar, biar kita nggak tentang masalah amalan untuk bagi si mayit. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Mengangkat tangan itu tidak hanya sekedar dalam posisi istisqa aja. Memang ada beberapa hal yang tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Ya. Contoh dalam perkara ini adalah ketika seseorang sedang selesai sholat wajib. Paham ya? Rasulullah mencontohkan apa? Dzikir. Itu semua tuh. Kan ada prakteknya. Jelas ya? Di sini diutamakan kita untuk berzikir. Kapan kita mengangkat tangannya? Lakukan selesai sholat sunnah. Atau di waktu-waktu antara adzan dan qomat. Paham ya?
Yang ini dalam posisi tidak dilarang. Tapi kalau kemudian yang Rasulullah SAW fokus untuk misal habis sholat dzikir, sebagaimana yang dianjurkan dalam sunnah, maka kita di situ melakukan sesuai dengan yang dianjurkan. Kemudian ketika khutbah Jumat, ya, kemudian para sahabat mendengarkan doa Rasulullah SAW dan tidak mengangkat tangan, maka kita juga melakukan sebagaimana semestinya. Paham di sini ya? Tapi pada dasarnya doa itu kita boleh mengangkat tangan selama tidak ada anjuran untuk tidak mengangkat tangan. Paham? Ya, bukan hanya sekedar kemudian istisqa kita mengatakan yang lainnya, enggak. Padahal keumuman dalil ini menjelaskan Rasulullah tidak berdoa hanya di istisqa saja. Kalau Rasulullah berdoa hanya di istisqa, maka dalil yang muncul adalah dalil istisqa. Ya, bukan dalil keumuman tentang perkara ini. Iya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Coba pertanyaan yang kedua sambil jalan aja dulu. Ya, tadi satu lagi siapa? Ya. Oh, ini Bapak dulu. Ya. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang hamba melakukan ketaatan, sehingga jarak antara dia dengan surga itu hanya 1 juta. Iya. Kemudian seorang hamba melakukan maksiat, sehingga jarak antara dia dengan neraka hanya 10 tingkat. Betul. Karena tertulis bahwa dia ahli surga, maka dia surga. Bagaimana hubungan hadis ini dengan doa Ustaz? Oke. Kedua Ustaz, hubungannya dengan yang tadi malam. Tips atau mungkin petunjuk untuk bisa sabar. Soalnya sabar ini satu kata yang mungkin mudah diucapkan, tapi prakteknya gampang-gampang susah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan baik-baik tentang masalah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, wa rajulun ya'malu bi amali ahli jannah. Seseorang itu melakukan amalan ahli surga. Hatta ma bainahu wa bainaha illa dhira. Antara dia sama surga itu tinggal berapa? Sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian kitab mendahulunya. Maka dia melakukan amalan ahli neraka. Ya. Kemudian dia meninggal dalam posisi itu. Saya pernah jelasin ini kalau nggak salah pagi kemarin ya. Oh, di sana ya. Lupa saya. Coba perhatikan baik-baik. Maksudnya apa? Seseorang melakukan amalan ahli surga. Kemudian antara dia sama surga tinggal sengkala. Itu para ulama mengatakan kalau dia meninggal dalam posisi itu, dia meninggal dalam posisi masuk surga. Tapi ingat, ya, ulama Ibnu Rajab Al-Hambali dan yang lainnya menjelaskan, ini orang dohirnya ahli surga, orang melihatnya. Di riwayat yang lain, fima yara bihin nas. Paham ya? Di riwayat yang lain, yang dengan dalil semisal ini dikatakan apa yang dilihat orang. Pertanyaannya, apakah kita tahu hati seseorang? Itu maksudnya. Dohirnya amalan ahli surga, batinnya berpenyakit. Niatnya dia karena manusia. Niat dia supaya dilihat baik. Niat dia supaya jadi orang soleh. Orang soleh yang kata orang. Berarti apa? Riya. Ada penyakitnya. Dan ulama mengatakan suatu saat itu penyakitnya pertama kecil. Gak sampai berpengaruh. Tetap aja ibadah. Suatu saat penyakitnya gede dan menampakkan keasliannya, belok tuh. Jadi langsung maksiat, tinggalin ibadahnya. Kebayang? Dan saya juga pernah contohkan seorang sahabat itu ada yang berperang, ternyata dia orang munafik. Berperang di waktu perang Uhud. Begitu
Sampai kata-kata orang, orang masuk surga itu. Kenapa? Karena saking apa? Paling semangat dia. Kata Rasulullah masuk neraka itu orang. Ternyata ketika habis diikuti, pedangnya diregain waktu sepi, dia bunuh diri. Ya itu maksudnya. Kenapa? Begitu dia sifat aslinya keluar, dia nggak sabar, bunuh diri. Kenapa? Ria. Hati-hati. Paham ya di sini ya? Wallahu a'lam bishawab. Terus habis itu ataupun untuk sabar, karena sabar itu kayaknya gampang, mudah diucapkan, tapi prakteknya itu susah-susah gampang gitu. sabar. Nah, coba perhatikan ya ikhwah tentang perkara masalah sabar. Ya, kita kadang-kadang maaf ketika kita bicara masalah sabar, kita sering berkata tentang permasalahan yang kita mengandalkan diri kita sendiri tanpa minta sama Allah, padahal sabar adalah anugerah. Maka sabar itu berjalan. Saya tadi malam jelasin salah satunya, sabar itu berjalan dengan ketaatan. Jadi kalau kita bertaat sama Allah, kemudian minta supaya taat ini dikasih kekuatan, maka Allah berikan kita di balik ketaatan kita sabar. Makanya apa? Dikatakan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita dulu berubah sambil berdoa, baru anugerah sabar itu datang bersama hidayah. Paham maksudnya di sini? Jadi nggak bisa kemudian saya berusaha kok nggak bisa. Ya iya, kita nggak berdoa. Kalau seandainya kita berdoa, Allah kasih anugerah itu. Karena itu pemberian. Kalau nggak pemberian, kita akan jenuh dan kita akan merasakan yang namanya masalah sambil sakit hati nggak terima. Tapi kalau orang yang diberikan sama Allah ketenangan, dibalik ya anugerah sabar itu datang bersama ketenangan. Makanya Allah mengatakan apa? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ini ciri-cirinya. Liyazdadu imanan ma imanihim. Perhatikan, Allah mengatakan dialah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin supaya keimanannya semakin bertambah. Jadi orang yang tenang itu, dia menyadari amalannya, dia merasa butuh sama Allah. Makanya imannya tambah naik, tambah semangat ibadah, tambah terus, tambah menjadi baik dari hari ke hari. Jelas ya di sini. Ini sabar yang pemberian. Tapi kalau kemudian kita bicara sabar, saya bakal sabar, tahan, darahnya naik masuk ICU. Kenapa? Gara-gara dia berusaha sendiri tapi nggak minta sama Allah. Sabarnya sambil maksiat, ya itu yang terjadi. Kita akhirnya emosi. Antum bisa bayangin nggak? Kalau sudah maksiat, sholat, ada yang bisa khusyuk. Yang ngomong khusyuk, bohong, mustahil. Tapi kadang-kadang kita ngomong khusyuk bolak-balik, tapi maksiat kita tetap jalan, ya sama aja. Makanya kenapa seorang kemudian katanya Allah SWT berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kenapa sholat sambil maksiat masih terus berjalan? Jawabannya, sholatmu ketika engkau nggak benar maka engkau masih suka bermaksiat. Namun ketika sholat kita benar, kita lakukan sesuai dengan aturan, dan kita niatnya benar, maka kita akan jadi benci sama kemaksiatan. Jelas ya? Paham ya di sini? Berarti ucapan seorang tua terhadap anaknya seperti kasus yang tadi Iya. itu termasuk bagian ketidaksabaran. Ya, memang di sini yang terjadi. Makanya kemudian orang Arab mengatakan al-ghadab awwaluhul junun. Hati-hati. Orang emosi itu pertamanya gila. Apa kata Rasulullah? Laisa sadidu bisara'ah. Bukan orang yang kuat itu dengan pandai berantem. Innamas sadidu idza ghadab yamliku nafsa. Apa maksud? Orang yang kuat itu kalau dia marah dia bisa mengendalikan dirinya. Sampai dikatakan kita kalau didolimin orang itu yang paling bagus ketika kita bisa diam sabar. Kenapa? Kita bisa ngalahin setan di diri kita, ngalahin setan orang yang jahatin kita. Itu rasanya hatinya bahagianya luar biasa. Terjadi itu. Ya, tapi kalau setan di dirinya nggak bisa dikalahin, apalagi setannya orang, tambah jadi. Paham ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya.
menyimpan memori kita tempel di rumah kita. Ada yang menyampaikan katanya jangan menempelkan foto-foto gambar yang bernyawa di dalam komunitas. Iya. Kita share di media sosial hanya untuk niatnya untuk kegayaan ya, misalnya niatnya hanya untuk menyimpan memori, terus hubungannya dengan penyakit ain katanya. Saya ingin detail masalah penyakit ain ini. Ain katanya masalah sihir yang dikirimkan oleh seseorang hanya dengan melihat foto atau gambar wajah yang terpampang di media sosial. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Saya jelasin dulu masalah penyakit ain. Orang kena penyakit ain, apakah kemudian dia merasa ya bahwa penyakit ain itu adalah dari sihir? Jawabannya enggak. Penyakit ain, ainul itu disebut dengan ain adalah hak. Ya, benar. Orang ain ini disebut dengan ainul hasad. Tahu ainul hasad? Ainul hasad ini adalah penyakit orang yang kemudian ketika dia melihat sesuatu kelebihan, keindahan, dia melihatnya sambil dengan ada iri, hasud. Paham ya? Dari situ dia tidak memuji Allah, maka setan bermain. Dan ini subhanallah terjadi. Sampai di daerah Yaman itu ada sebuah daerah yang ditakuti, namanya daerah Shibam. Karena ainnya yang pada kuat. Jadi mereka kalau kemudian muji sesuatu tanpa mereka menyebut nama Allah, itu yang dipuji langsung rusak. Anak bayi sakit, mobil bisa rusak. Ya. Sampai dulu pernah kejadian dikisahkan. Orang yang seperti ini dimanfaatin untuk keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Dia punya seperti ini. Jadi ada orang yang waktu itu salah satu matanya rusak. Dia punya penyakit ain kuatnya luar biasa. Ya. Biasanya orang-orang yang seperti ini kadang-kadang jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang enggak kerasa ini. Ya. Waktu itu sempat ada saudara, ya. Si bapak itu meninggalkan harta enggak seberapa. Kemudian si kakak ini habiskan buat hura-hura, sedangkan adiknya dihabiskan buat ketaatan. Dia usaha sambil taat, dia usaha. Subhanallah. Akhirnya apa? Harta kakaknya habis, harta adiknya berkembang. Kemudian ketika berkembang, ya, sampai akhirnya kakak ini dihidupin sama adiknya, dikasih. Karena kakaknya kemudian iri sama adiknya luar biasa, kakaknya berharap adiknya habis juga hartanya. Bayangin. Maka dia nyewa orang yang kena penyakit ain itu. Apa yang terjadi? Ya, ditunggu jalan yang biasanya adiknya bawa bareng kafilah. Ya, ditunggu lewat. Ketika ditunggu lewat, ya, kalau kata-kata si kakaknya ini, kalau engkau berhasil menghancurkan adikku, maka aku akan beri engkau banyak harta, uang. Ya, bayangin nyariin duit rela untuk ngancurin adiknya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana orang hasad itu? Ketemu sama orang yang punya penyakit ain hasad, pas. Begitu dari jauh dia kelihatan adiknya. Oh itu jarak kira-kira berapa ratus meter dia kelihatan. Oh itu adik saya. Kata orang ini, luar biasa matamu. Engkau punya mata yang bisa melihat dari jarak jauh. Akhirnya apa? Yang kena orang yang adik kakaknya sendiri. Begitu nih orang muji, yang orang yang tadi si kakak, akhirnya matanya jadi rusak, nggak bisa ngelihat. Siapa yang kena? Kakaknya sendiri. Dia muji, orang yang hasad nih muji tanpa menyebut nama Allah, habis tuh kakak. Akhirnya dia buta. Lihat, ya, ini yang disebut ain hasad. Dan ini yang terjadi. Bukan dengan cara foto dipuji, dibacain, enggak, itu sihir. Bukan seperti itu sihir. Ya, itu yang disebut dengan sihir. Kita kalau pembahasan masalah sihir, subhanallah, sihir ini macam-macam kondisinya. Ya, bagaimana kemudian sihir itu digantungkan, ya, yang disebut dengan mereka menyebutkan sihir angin. Biasanya digantung posisinya, puhulnya, pakai puhul itu. Kemudian sihir di tanah, biasanya mereka apa? Tanam, ya, puhulnya. Macam-macam jenis-jenis sihir. Pernah ada seorang syekh, dia
kepala HA Amar Ma'ruf Nahi Mungkar bagian untuk masalah perdukunan, nangkepin dukun. Ma'ruf terkenal, dia banyak videonya di mana di YouTube tentang perkara ini. Dia sampai buat daurah di Universitas Islam Madinah, daurah tentang masalah perdukunan. Dia jelasin tentang masalah sihir-sihir itu. Termasuk yang kemudian dipakai foto. Kemudian biasanya buhul itu ada rajahnya. Rajahnya itu isinya apa? Orang yang mau disihir dan nama ibunya. Dan itu mesti. Orang yang disihir dan nama ibu. Makanya sering orang kemudian tanya nama ibu. Karena nama ibu ini bisa dipakai, dimanfaatin buat sihir. Dan itu harus mereka melakukan itu. Jelas ya? Terus kemudian masalah hukum fotografi. Makanya hukum fotografi ya, ada beberapa pendapat masalah ini. Pendapat pertama, diharamkan ya memoto dan mengambil hasilnya kecuali untuk suatu yang sangat penting seperti paspor, KTP, ijazah, dokumen yang penting. Jelas? Pendapat kedua, hukumnya dibolehkan selagi ada beberapa kaidah yang dituruti. Paham ya di sini? Apa kaidahnya? Yang pertama adalah bukan gambar wanita. Jelas? Satu. Yang kedua, bukan gambar laki-laki yang membuka aurat. Dua. Tiga, tidak dipajang di dinding, di pinggir jalan dan di tempat keramaian. Dalilnya, melukis dan memotret berbeda dengan memotret sama seperti aslinya, layaknya cermin. Melukis itu mesti mereka ngelihat ya, dan kemudian nggak persis. Makanya itu disebut dengan apa? Melukis. Dalil yang haram yang ada adalah melukis. Tapi dalam posisi ini hukum asalnya memotret diperbolehkan. Menjual hasil potret juga diperbolehkan selama memperhatikan kaidah syariat tadi. Ini fatwa ya, dikatakan oleh Ustadz Irwandi Tarmizi tentang perkara ini. Ya. Dan juga memoto itu sendiri ya, dilarang. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan qala Allah azza wa jalla man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fayahluqu ba'udatan au liyahluqu daratan. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang berkehendak menciptakan seperti ciptaanku? Coba mereka menciptakan lalat atau semut kecil. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad. Juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Allah azza wa jalla, Allah mengatakan, man adlama mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fayakhluqu dzarratan wa liyahluqu habatan wa sya'iratan. Maka siapa yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku, maksudnya di sini melukis, maka hendaklah dia menciptakan semut gandum juga jika dia mampu. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sampai dikatakan di riwayat yang lain Bukhari dan Muslim disebutkan inna asyaddan nas, manusia yang paling keras hukumannya adaban indallah yaumal qiyamah al musawwirun, pelukis. Yang paling keras adalah pelukis. Jelas ya di sini. Oke. Nah, harusnya duitnya haram kalau pelukis. Tapi kalau fotografi selama tidak melanggar 3 perkara tadi yang saya sebutkan, maka diperbolehkan. Kalau 3 perkara tadi dilanggar, ya foto perempuan atau foto laki-laki yang membuka aurat atau foto yang dipajang. Jadi kita foto itu hasilnya dibuat iklan di pinggir jalan ini, ya maka ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Loh, mau di dinding rumah, mau di jalan sebagai iklan kan ada, enggak boleh. Antum tahu permasalahannya apa? Kenapa kok di rumah enggak boleh? Perhatikan baik-baik, Rasulullah pernah mau masuk ke rumah Aisyah, enggak mau masuk, gara-gara malaikat rahmat enggak masuk. Kenapa? Ternyata di dalamnya ada foto hordennya, itu ada gambarnya. Hordennya ada gambarnya. Dicopot, ganti, baru mau masuk Rasulullah.
Jadi kalau di dalam rumah ada foto makhluk yang bernyawa. Makhluk yang bernyawa ini siapa? Manusia, hewan. Itu makhluk bernyawa. Maka tidak akan dimasuki malaikat rahmat. Tidak akan. Kalau malaikat rahmat gak masuk, yang masuk siapa? Setan. Makanya rumah itu kadang-kadang kita masuk. Kayak rumah gede, masuk langsung sumpek. Wah, harus introspeksi. Serius. Ini yang jadi permasalahan. Kadang-kadang kita gak nyaman di rumah, karena di rumah juga sendiri bermasalah. Dan juga Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Tahu maksudnya apa? Gak pernah dibuat ibadah. Sunnahnya di masjid, semua ngaji di masjid, giliran rumah buat tidur toh. Ini juga rumah bisa jadi rumah salah. Paham ya? Akhirnya apa? Akhirnya rumah yang kita masuki nggak nyaman. Kalau sudah di dalamnya banyak setannya, tidak ada malaikat rahmat yang masuk, otomatis penghuni di dalamnya dia akan muring, suntuk, sumpek dan lain sebagainya. Untuk ngerjain ibadah berat, makanya masallah jelas ya di sini ya. Wallahu alam. Makanya foto itu kita kepentingan momen apa untuk hal yang kemudian dokumentasi penting silahkan disimpan. Yang tidak boleh kemudian dipajang. Ini yang bermasalah. Paham ya? Perkara majang ini bermasalah. Bahkan di pinggir jalan dipertontonkan. Ini yang bermasalah, ini yang banyak tidak disadari. Jelas? Ada lagi? Ya. Masalah apa? Masalah waktu-waktu istijabah. Tapi apa ada tempat-tempat istijabah untuk berdoa? Karena kalau saya lihat kayak di Mekah itu di Raudhah katanya untuk tempat istijabah. Oke. Yang saya tahu pernah sahabat berdoa itu di multazam. Ya, kalau kita bicara tempat multazam, tapi cara doanya ini kadang-kadang dari jauh, multazam. Enggak, doanya nempel. Makanya disebut dengan apa? Multazam. Multazam itu dari kata iltizam, menempel. Jadi para sahabat itu berdoa dalam posisi megang pintu Ka'bah, antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad. Pintu Ka'bah termasuk. Mereka bergelantungan, ya, kemudian menempelkan pipinya, ya, dadanya ditempelin sambil berdoa. Itu yang dilakukan dalam masalah perkara ketika berdoa di multazam. Kemudian masalah raudhah, Rasulullah SAW hanya menjelaskan, Rasulullah mengatakan ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Rasulullah tidak menjelaskan, memastikan bahwa disungnya doa di situ mustajab. Rasulullah mengatakan antara mimbarku dengan rumahku taman dari taman surga. Taman dari taman surga di sini para ulama mentafsirkan beberapa tafsir. Ya, tafsir yang pertama bahwa pada haknya. Jadi tanah itu akan diangkat ke surga, dihiasi jadi taman. Itu penafsiran yang satu. Penafsiran yang lain mengatakan bahwa Rasulullah mengajarkan ilmu di situ. Paham di sini? Mengajarkan ilmu di situ, maka majelis ilmu kayak kita sekarang disebut dengan Raudhatul Jannah, taman surga. Kemudian juga Al-Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan tentang perkara bahwa di situ ketika kita duduk kita merasakan ketenangan yang luar biasa. Tapi tidak diisyaratkan tentang mustajabahnya doa. Mereka kadang orang-orang dosa-dosakan mengatakan, oh doa mustajab, datangkan dalilnya. Kalau mau bicara masalah doa mustajab dengan kepastian, datangkan dalilnya. Tidak menyebutkan dalil doa mustajab. Rasulullah hanya memberikan isyarat taman surga. Dan disebutkan, ya, Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa mendapatkan ketenangan di situ. Tapi subhanallah, dan itu terjadi. Terjadi. Ketika seseorang sholat di Raudhah, subhanallah, dia merasakan nyaman dan tenang. Bahkan tengah-tengah terhimpit sekalipun, orang desek-desekan kan di situ, tapi dia bisa merasakan ketenangan. Kenapa? Karena Madinah sendiri adalah kota yang luar biasa tenangnya. Rasulullah SAW minta keberkahan Madinah 3 kali lipat keberkahan kota Mekah. Anda bisa bayangin, kota Mekah siapa yang mendoakan? Nabi Ibrahim. Kota Madinah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya Allah, berkahilah kami di soknya kami. Sok itu apa?
ukuran buat makanan. Karena subhanallah, ternyata orang-orang di Madinah itu kalau makan jatah buat 3 orang bisa buat 5 orang lebih. Saking berkahnya. Sampai Rasulullah pernah mengatakan ketika Rasulullah makan sama para sahabatnya, tiba-tiba datang orang Badui makan, langsung makan, gak pakai baca bismillah. Kalau dia menyebut nama Allah, maka apa yang dia makan cukup buat kalian semua. Paham ya? Sampai terjadi. Artinya keberkahan ini dari situ. Kemudian juga bagaimana di Raudhah Rasulullah SAW mengatakan taman surga itu membawa kepada apa? Ketenangan. Tapi tidak diisyaratkan bahwa doa pasti mustajab. Itu yang perlu kita pahami. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan secara langsung doa itu mustajab di perkara Raudhah. Berarti kalau di lingkungan kami bebas, doanya di tempat-tempatnya. Intinya saya tadi menjelaskan tentang waktu sama kondisi. Ada 2 jenis kan? Waktu sama kondisi. Turun hujan, sedang perang, adzan. Jelas ya? Ini yang menjadikan mustajab doa. Hari Arafah, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Paham ya? Ini hari Jumat pada waktu asar. Ya, bahkan asar ini sholat yang paling utama. Syekh Utsaimin menjelaskan ya, dari 2 sholat utama, subuh sama asar, yang lebih utama adalah asar. Karena Allah mengatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Bahkan di dalam hadis Rasul juga dijelaskan seseorang yang meninggalkan sholat asar maka amalannya batal. La habithu amalu. Amalannya bakal batal. Ini perkara disebutkan di dalam sholat asar. Maka kemudian Rasulullah mengisyaratkan juga tentang doa setelah asar hari Jumat. Nah, perkara-perkara ini yang kemudian kita harus pahami sesuai dengan dalil yang ada. Dan ingat ya ikhwah, jangan gampang mereka sesuatu, karena agama adalah sesuai aturan. Jadi apa yang kita ragu, cari dalilnya dulu sebelum berbuat. Kalau dalilnya jelas, lakukan. Kalau masih belum jelas, jangan mudah melakukan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apabila pernah terlontar, insya Allah untuk pertanyaan nanti anak kasih. Ya, masalah yang kemudian di kuburan apa? Yang tadi belum jawab. Iya, secara khusus itu bahkan antum tahu nggak? Pernah saya menulis artikel tentang masalah sesuatu yang bermanfaat setelah mati. Jadi untuk orang tua itu bagaimana? Untuk orang tua ada beberapa kondisi. Yang pertama, ya, ketika ada seorang anak mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku bernadar untuk berhaji. Sedangkan kemudian dia meninggal. Apakah aku berhaji untuknya? Rasulullah mengatakan huji anha, berhajilah untuknya. Dari sini ya dijelaskan bahwa seseorang itu bisa melakukan amalan untuk orang tuanya. Karena Rasulullah mengatakan al-walad kasbul walidin, anak itu hasil orang tua, hasil usaha orang tua. Anak hasil usaha orang tua. Jadi kalau hasil usaha orang tua, aset ini kalau berjalan baik jadi baik. Tapi kalau aset ini berjalan buluk, orang tuanya nggak pernah negur ya. Kalau pernah negur, ya pernah kejadian ada seorang istri punya suami disuruh sholat 5 waktu di masjid, nggak mau. Akhirnya apa? Dia tanya sama Syekh Utsaimin, Syekh, saya sudah nasihatin suami saya bolak-balik, tapi dia nggak mau. Apakah saya kena? Allah mengatakan, laisa alaika bihudahum walakin Allah yahdi man yasha. Tidak atasmu untuk merubah seorang. Akan tapi Allah merubah dengan sekehendaknya. Berarti kalau sudah nasihatin tapi tetap berjalan kemaksiatannya, kita nggak kena di sini. Maka kalau seorang orang tua meninggalkan anak yang dia sudah nasihati, anak itu kemudian setelah meninggalnya bermaksiat, orang tuanya tidak kena. Tapi kalau diem jadi dosa jariah. Jelas? Ya. Maka amalan anak kebaikan, sampai dikatakan amalan anak kebaikan walaupun orang tuanya nggak minta. Ya, maka amalan anak ini dapat, orang tuanya dapat kopian pahalanya. Jelas? Ya. Kemudian juga seseorang yang sudah meninggal itu hendaknya seorang anak tadi menyambung apa yang disambung oleh orang tuanya sebelumnya. Pernah kejadian Abdullah ibn Umar mendatangi seorang Badui. Entah orang Badui itu ditanya apa? Engkau anaknya fulan bin fulan? Iya. Selendangnya dia dikasih, keledainya dia dikasih. Kemudian seorang sahabat yang lain mengatakan, engkau kasih Badui 2 dinar, dia sudah senangnya luar biasa.
Dia mengatakan apa? Sesungguhnya bapaknya anak ini adalah sahabatnya bapakku. Maka aku ingin menyambung kebaikan untuknya. Dan ini yang dilakukan. Paham ya perkara ini? Termasuk salah satunya di dalam hadis disebutkan, makanya saya masih belum ketemu. Dijelaskan seseorang itu ketika didatangi oleh orang yang dikenalnya, maka dia diucapkan salam kepadanya, maka dia paham, memahaminya. Ya, jadi orang yang di kuburan ini tahu terhadap orang yang dikenalnya selama di dunia. Dan perkara ini termasuk apa? Anaknya. Apakah kita boleh mendoakannya? Bahkan dianjurkan bukan cuman sekedar di luar kuburan, tapi hendaknya anak dianjurkan berdoa juga di kuburannya. Bahkan ziarah kubur, kita bicara laki-laki, ziarah kubur untuk laki-laki itu sangat ditekankan sebenarnya. Kenapa? Rasulullah mengatakan kuntu nahaitu an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha fa innahu tudzakirukum bil maut. Karena sesungguhnya itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Maka ziarah kubur di sini dianjurkan. Termasuk juga menziarahi kemudian mendoakan. Ya, mendoakan orang yang meninggal. Kenapa? Coba perhatikan baik-baik. Hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya, memuliakannya. Kemudian hamba tersebut mengatakan mali hada. Ya Allah, aku mendapatkan semua ini dari mana? Kemudian Allah mengatakan bistighfari walidika, karena minta ampunnya dosa anakmu untukmu. Minta ampunnya anakmu untukmu. Dari situ Allah mengangkat derajat orang tua karena anaknya minta ampun. Termasuk perkara ketika dia menziarahinya kemudian meminta ampunkan untuk orang tua. Paham? Ya. Wallahu alam bishawab. Ya. Nih, apabila pernah terlontar suatu yang buruk pada anak, tapi kita meminta kepada Allah untuk diampuni setiap apa yang kita katakan tentang keburukan, ucapan taubat, gimana wahai Ustaz? Ya, diucapkan kita yang buruk, insya Allah tidak ada apa-apa, maksudnya tidak ada yang tidak akan dikabulkannya. Kalau kita sudah pernah terlontar keburukan, ya hendaknya kita banyakin apa? Istighfar, minta ampun sama Allah. Jangan sampai kemudian apa yang kita ucapkan kemudian naudzubillah terjadi. Karena perkara ini, kalau kita sudah minta ampun sama Allah, kita berdoa supaya hal itu nggak terjadi, Allah akan kabulkan. Artinya kita balik. Yang jadi permasalahan, kita mendoakan keburukan dan kita enggak kemudian cepat-cepat memperbaikinya. Ini yang terjadi permasalahan. Subhanallah, pernah kejadian. Ini kisahnya ada seorang ibu. Ada seorang ibu, dia punya anak kecil, nakalnya luar biasa. Dia punya guci kesayangan. Entah apa yang terjadi. Ini guci, ini ibu lari anaknya masih kecil, anak kecil mau tahu apa? Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Tahu apa yang terjadi? Gucinya kesenggol. Ceder. Ibunya saking marahnya emosinya, tak doain kamu pecah kayak guci ini. Gak sadar itu, gak sadar. Subhanallah, ibu ini sudah melupakan. Kalau dia balik, ya memperbaiki nggak ada masalah, dilupain sama ibunya. Ini anak ternyata semakin dewasa semakin jadi anak kesayangan, kebayang nggak? Nurut sama orang tuanya. Kecilnya nakal, tapi dewasanya nurut. Sampai bangunin ibunya rumah. Di tengah membangunkan ibunya rumah, ya dia kebetulan arsitek. Di tengah membangunkan ibunya rumah, ada satu tembok yang mau dirobohkan. Subhanallah, ini anak ngecek pas di balik tembok itu. Pas mau dirobohkan, dia kena. Dan orang-orang yang mau merobohkan nggak sadar kalau ada orang di baliknya. Akhirnya anak ini kena tembok. Kena tembok, tulangnya itu pecah kayak kaca pecah. Doa ibunya kejawab setelah sekian tahun. Kata ibunya langsung ingat sama doanya dulu. Sambil mengatakan, ya Allah, kalau saya bisa muter balik waktu, saya cegah lisan saya pada waktu itu. Kebayang nggak? Makanya ini yang dimaksud. Jangan doain keburukan. Tapi ketika kita kemudian perbaiki diri setelah itu, kita bertobat sama Allah, kita minta ampun supaya Allah SWT kemudian tidak menjadikan doa kita, maka Allah akan mendengar juga dengan perkara ini. Yang jadi masalah kita tidak mau islah, memperbaiki diri dan melupakan perkara ini. Ini yang bahaya. Jelas ya? Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba kita tutup dengan doa berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin insya Allah hari ini saya langsung pulang Surabaya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah dan khilaf. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kumis itu dipotong.